Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Jemaah sekalian, saya berbahagia, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah jualah yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat untuk mempelajari agama Allah SWT melalui pandangan berbagai macam ulama. Dalam hal ini kita mempelajari pandangan seorang ulama besar dan filosof besar Islam, ahli irfan, yaitu Mullah Sadra. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita sebelumnya. Jadi terakhir kita sudah sampai di halaman 104. Terakhir tanggal 25 Januari. Jadi sebelumnya kita sudah mulai membicarakan perbedaan, salah satu perbedaan penting antara Mullah Sadra dengan Suhrawardi, yaitu bahwa Mullah Sadra menekankan tentang pentingnya wujud. Akan pandangannya disebut dengan prinsipalitas wujud. Prinsipalitas wujud atau biasa dalam bahasa Arab disebut dengan asalatul wujud. Sedangkan kalau Suhrawardi menekankan pada pentingnya esensi atau mahiyah, maka karyanya atau pendapatnya biasa disebut dengan prinsipalitas kuiditas atau prinsipalitas esensi. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asalatul mahiyah. Asalatul mahiyah. Jadi ingat yang namanya mahiyah itu atau esensi adalah sesuatu yang bisa dipertanyakan apanya. Ya. Jadi apa? Ketika dipertanyakan apanya berarti itu adalah esensi. Ya. Makanya dari kata mahiyah itu singkatan dari mahuwa iya. Apa dia? Mahuwa iya. Ya-nya itu di belakang menunjukkan sifat mahuwa. Dari kata mahuwa. Ya. Jadi yang belajar bahasa Arab biasa tahu, seperti contohnya juga Islam, Islamiyah. Ya. Jadi mahiyah itu dari kata ya. Hiya, ya. Mahiyah. Jadi mahiyah. Ya. Di mahiyah itu apakah dia? Ya. Bukan mahwa dulu. Mahiyah ini mahwa ya. Kita dari mahwa. Ya. Jadi mahwa ya. Mahwa. Jadi kata mahwa, apakah dia? Ya. Baru ditambah iya dan tak di belakangnya. Ya. Mahwaya gitu. Tapi kemudian demi namanya takhfif meringankan, maka kemudian dihilangkan wawunya. Kemudian di sini ada huruf ya, maka ini lari ke bawah. Karakternya begitu, karena ini ada ya, ada lari ke bawah, maka menjadilah mahiyah ya. Di mahiyah ya. Mahiyah ditulis dengan mahiyah ya. Itu biasa disebut dengan esensi atau kuiditas. Kuiditi kalau dari bahasa Inggris, ya, esensi atau kuiditas. Jadi ini perbedaan dasarnya. Nah, kita ulangi sedikit dari sini. Ya. Kita mulai dari sini. Tentu saja perbedaan paling penting di antara keduanya, yaitu antara Mullah Sadra dengan Suhrawardi, adalah penekanan Mullah Sadra terhadap prinsipalitas eksistensi. Principality of existence. Ya, prinsipalitas eksistensi. Atau bahasa Arabnya asalatul wujud. Ya, kita sudah lihat kata asal ini dari kata akar prinsip. Sementara Suhrawardi mempercayai prinsipalitas esensi. Ya. Jadi the principality of essence ataukah quiddity. Terkadang esensi ini diterjemahkan juga dengan quiddity. Ya.
Prinsipalitas esensi atau asalatul mahiyah. Jadi asalatul mahiyah. Jadi beda, satu asalatul wujud, asalatul mahiyah. Ya. Inilah perbedaan mendasar yang disebut oleh Corbin sebagai dasar revolusi yang dibawa oleh Mullah Sadra dalam filsafat Islam. Artinya sebelum Mullah Sadra, yang populer di masyarakat Islam pada saat itu di kalangan para akademisi, terutama para filosof, ahli irfan tasawuf adalah tentang prinsipalitas esensi, ya, asalatul mahiyah, di prinsipalitas esensi. Jadi adalah mahiyanya, tadi apanya, bukan wujudnya, tapi apanya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa mahiyah ini ataukah esensi ini adalah sesuatu yang ada di luar wujud. Ya, di luar wujud. Wujud ini adalah tetap, sedangkan mahiyah bisa berubah-ubah. Nah, yang prinsip bagi mereka adalah justru yang berubah, yaitu mahiyah. Jadi mahiyah tadi kita katakan sesuatu yang bisa ditanyakan apakah dia, apa dia. Inilah perbedaan mendasar yang disebut oleh Corbin sebagai dasar revolusi yang dibawa oleh Mullah Sadra dalam filsafat Islam. Ya, jadi melalui pernyataan prinsipalitas eksistensi ini, ya Mullah Sadra membawa revolusi dalam filsafat Islam. Nah, revolusi karena perubahannya sangat mendasar. Bayangkan dari cabang tiba-tiba pindah ke akar. Berdasarkan biografi yang kita sudah bahas di atas juga, biografi singkat daripada Mullah Sadra, awalnya Mullah Sadra juga, atau bahkan menjelang akhir hayatnya pun juga Mullah Sadra juga berpendapat seperti Suhrawardi, asalatul mahiyah. Tapi karena dia merasa setelah mengalami semacam pencerahan, setelah mengalami semacam kebersambungan dengan alam ilahiyah, dapatkan ilham untuk kemudian berpikir bahwa ini keliru kalau ini gunakan. Yang benar adalah asalatul wujud. Karena prinsip dari segala sesuatu adalah wujud. Ya. Nah, nanti kita akan bahas apa perbedaan wujud dalam pandangan Mullah Sadra dan Ibnu Sina nanti di bawah kita terangkan. Dan nanti Ibnu Sina nanti itu wujud bukan bertingkat-tingkat tapi berbeda-beda. Ada namanya wajibul wujud, ada namanya mumkinul wujud, bahkan ada namanya mumtani al wujud. Ya, jadi ada wajib wujud atau wujud yang wajib padanya, ada disebut dengan mungkin wujud yang mungkin, bisa iya bisa tidak. Kemudian ada namanya mumtani al wujud, yaitu wujud yang mustahil adanya. Jadi ada 3 kategorinya nantinya. Dan wujud bagi Ibnu Sina tidaklah bergradasi, beda dengan Mullah Sadra. Ya. Perbedaan ini pula yang kemudian melahirkan perbedaan dalam sudut pandang terkait persoalan perubahan dan transformasi. Jadi perubahan, transformasi, gradasi wujud, eskatologi, dan lain-lain. Yang perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih jelas jika kita membandingkan keduanya lebih dekat. Maka kita coba melihat ini dari dekat. Membandingkan keduanya dengan lebih dekat. Ya. Perbedaan jelas yang lain. Ini tadi perbedaan yang pertama tadi. Ya. Perbedaan yang paling penting. Ya. Jadi ini adalah perbedaan yang paling penting. Perbedaan paling penting ini. Perbedaan paling penting. Kemudian ada lagi perbedaan jelas yang lain. Jadi yang pertama, perbedaan pertama ini, terus ini perbedaan yang kedua. Ya. Jadi perbedaan paling penting yaitu tentang asalatul wujud dan asalatul mahiyah. Kemudian perbedaan yang lain yang jelas antara Mullah Sadra dan Suhrawardi. Ingat kita lagi bahwa Suhrawardi itu adalah filosof Isyrakiyah yang mengatakan bahwa caranya Tuhan yang tunggal yang satu menjelma menjadi materi ini adalah melalui pemancaran, iluminasi namanya. Iluminasi itu syaratnya isyarakiyah, iluminasi, illuminate. Jadi perbedaan jelas yang lain antara Mullah Sadra dan Suhrawardi adalah
pandangan mereka tentang alam imajinasi. Tentang alam imajinasi, alam khayal. Imajinasi itu khayal. Kalau di kita di bahasa Melayu itu biasanya khayal itu biasa bermakna buruk, ya, bermakna buruk. Kalau dalam pandangan Mula Sadra, Surawardi dan Mula Sadra itu bukan yang buruk, khayal itu imajinatif. Ya, pengetahuan itu didasarkan atas imajinasi. Membayangkan suatu saat orang bisa terbang, itu namanya imajinasi. Tadinya kan tidak bisa terbang orang, ya. Jadi tadinya manusia tidak bisa terbang. Bagaimana caranya orang bisa menciptakan alat? Ya, karena dia membayangkan dulu sebelumnya, mengimajinasikan bahwa sebetulnya manusia itu bisa seperti burung, ya, seperti itu. Akhirnya kemudian para ilmuwan berpikir untuk membuat pesawat yang mirip burung, itu punya sayap, ya, gitu. Jadi pandangan mereka tentang alam imajinasi ini perbedaan lain, ya, alam khayal, yang mudah-mudahan dapat kami jelaskan dengan lengkap pada pembahasan yang terpisah. Jadi ada nanti bab tertentu khusus untuk tentang alam imajinasi, alam khayal. Jadi alam khayal atau alam imajinasi. Pada kesempatan ini, cukuplah untuk mengatakan bahwa Suhrawardi adalah filosof muslim pertama yang menyatakan bahwa karakteristik fakultas imajinasi terhadap tubuh, ya, karakteristik sifat fakultas imajinasi artinya alat, tools, instrumen imajinatif terhadap tubuh, yaitu tajarrud, dan bahwa fakultas tersebut akan tetap hidup setelah kematian jasad. Nah, jadi kita sampaikan bahwa Suhrawardi adalah merupakan filosof pertama yang menyatakan bahwa, ya, ketakterikatan bukan karakteristik, ketakterikatan fakultas imajinasi terhadap tubuh. Ketakterikatan itu artinya keterpisahan. Sebetulnya bukan terpisah juga, sama tetapi tidak terikat. Ingat, sama tetapi tidak terikat. Nah, ketakterikatan. Bahasa Arabnya tajarrud, ya, tajarrud. Jadi jiwa dan tubuh itu bersama tapi tidak terikat. Artinya jiwa tidak terikat pada tubuh, ya, tidak terikat pada tubuh. Bahwa tubuh bisa mempengaruhi jiwa, begitu sebaliknya, iya. Tetapi secara eksistensial jiwa tidak terikat pada tubuh, sehingga ketika tubuh mati, jiwa tetap ada dan terlepas dari tubuh. Nah, itu yang penjelasannya. Nah, jadi kita katakan Suhrawardi adalah filosof pertama yang menyatakan bahwa ketakterikatan fakultas imajinasi terhadap tubuh, ketakterikatan ini adalah namanya tajarrud, terbebas, terlepas, dan bahwa fakultas tersebut akan tetap hidup. Fakultas apa? Imajinasi tetap hidup. Ya, jadi fakultas imajinasi ini tetap akan hidup. Jadi fakultas imajinasi ini akan tetap hidup setelah kematian jasad. Setelah kematian jasad. Ya. Jadi setelah kematian jasad. Nah, jadi dengan demikian mirip ketika kita bermimpi. Bermimpi itu kan aktivitas jiwa di luar tubuh. Karena tubuh kita pada saat itu benar-benar tidak bersambung dengan jiwa, yaitu tubuh itu ada di kamar yang gelap, tetapi kok di dalam mimpi kita bisa melihat sesuatu. Pada aslinya kalau kita berada dalam kegelapan tidak bisa melihat sesuatu. Tapi kita tidur di dalam kamar yang gelap, tapi bisa melihat sesuatu. Kan menunjukkan bahwa yang melihat itu bukan tubuh, tetapi imajinasi. Satu. Yang kedua adalah pada saat kita bermimpi, kita pergi berjalan jauh. Kita bisa bermimpi pergi berhaji, bermimpi pergi kemana-mana. Sementara tubuh kita kan ada di dalam kamar tadi, yang sempit, paling 3 kali 4 meter. Ya. Kok bisa tiba-tiba jiwa kita bisa kemana-mana? Nah, itu menunjukkan bahwa imajinasi dan tubuh terpisah, tidak terikat. Dia bersifat tajarrud. Ya. Karena kalau dia tidak tajarrud, kalau dia tidak terpisah, kalau dia terikat, maka otomatis pada saat kita tidur, jiwa juga tidak bisa kemana-mana. Fakultas imajinasi tidak bisa kemana-mana. Ternyata imajinasi kita bisa kemana-mana melalui mimpi tadi. Bukan hanya mimpi, dalam keadaan terbangun juga, dalam keadaan tidak tertidur juga, kita juga bisa membayangkan sesuatu di luar sana.
Artinya misalnya kita berada di dalam kelas, belajar, ketika guru menerangkan sesuatu, ternyata pikiran atau jiwa kita tidak di situ, tapi pergi kemana-mana. Ya, mungkin lagi pergi ke gunung, memikirkan teman kita yang pergi hiking dan kita tidak ikut. Ya. Atau mungkin memikirkan apa yang terjadi di rumah kita, dan seterusnya. Jadi, itu bisa kemana-mana, walaupun bukan tidak dalam keadaan tidur. Dalam keadaan terjaga pun, imajinasi tetap bisa kemana-mana. Ya. Makanya kan, di dalam salat dianjurkan kita khusyuk. Apa itu khusyuk? Ketika kita salat, imajinasi kita ada bersama dengan kita. Mengikuti apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi fakultas tersebut akan tetap hidup, yaitu fakultas imajinasi maksudnya, setelah kematian jasad. Jadi cobalah jemaah sekalian bayangkan kalau kita sudah mati, tubuh kita sudah mati. Sudah dibungkus dengan kain kafan, disolati dan dibawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam tanah. Apakah manusia sudah habis dengan cara seperti itu? Kalau kita tidak menerima fakultas imajinasi, kita mengatakan manusia sudah habis, sudah selesai. Dan karenanya ya manusia itu hanya berakhir pada kehidupan dunia setelah kematiannya. Tapi ternyata agama mengatakan ada kebangkitan. Apa yang terjadi nanti di sana, dalam kebangkitan, dalam barzah misalnya. Nah, itu pentingnya memahami tentang alam khayal. Ya, alam imajinasi. Tetapi Suhrawardi tidak menjelaskan wujud padanan objektif dan kosmis. Jadi Suhrawardi tidak menjelaskan tentang wujud padanan objektif ya, dan kosmis dari imajinasi mikrokosmos ini. Terutama nanti setelah kita meninggal. Padanannya nanti apa? Apa padanannya? Padanan objektifnya. Apa padanan kosmosnya atau kosmisnya? Ya. Harus ada biasanya kalau ada mikrokosmos kan ada makrokosmos. Ya, kalau misalnya ada tadi alam jiwa kan ada alam badan. Artinya bahwa jiwa itu beraktivitas dengan badan di dunia ini. Nah, pertanyaannya apa nanti yang terjadi di akhirat? Nah, Suhrawardi tidak menjelaskan wujud padanan objektif dan kosmis dari imajinasi mikrokosmos ini. Sementara Mullah Sadra mempercayai adanya alam makrokosmos imajinasi. Nah, jadi kalau Mullah Sadra percaya bahwa kalau ada mikrokosmos imajinasi, ada makrokosmosnya juga. Kalau kita artikan tadinya jiwa kita sebagai mikrokosmos dan tubuh adalah makrokosmosnya, nah begitu ya dengan jiwa sebetulnya setelah terlepas dari tubuh, tetap ada mikrokosmos dan ada makrokosmosnya. Ya. Cuma mungkin makrokosmosnya beda karakternya dengan makrokosmos di dunia ini. Makrokosmos di dunia itu tubuh kita terbuat dari tanah, dari materi, terikat ruang waktu. Tapi di sana makrokosmosnya tentu lain lagi. Makanya Mullah Sadra menyebutnya juga dengan makrokosmos imajinasi. Disebut dengan makrokosmos imajinasi. Namanya khayal al-munfasil. Khayal al-munfasil. Kalau secara bahasa diartikan khayal imajinasi, al-munfasil yang yang terpisah. Munfasil itu terpisah. Dan alam mikrokosmos imajinasi atau khayal al-muttasil, jadi kalau al-muttasil itu artinya bersambung, ya, bersama. Jadi ada khayal munfasil, ada khayal muttasil. Ya, mirip dengan ilmu bahasa Arab terutama. Ada namanya dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Gitu. Kalau dhamir munfasil itu yang tidak bersambung dengan kata seperti huwa, anta, ana, itu tidak bersambung dengan kata di belakangnya. Huwa, anta, ana ustadun, ana mudarrisun, ana muhandisun. Ya, gitu. Anti mudarrisatun. Ya, jadi itu anta itu terpisah dari mudarrisanya tadi. Ya. Itu namanya dhamir munfasil. Ada namanya dhamir muttasil. Muttasil itu di belakang seperti kita buka. Ya, kita buka kayaknya itu dhamir tapi tersambung dengan kitab. Kita buka ditulis bersambung. Ya.
Ra'aituka, saya melihatmu, itu tersambung. Ra'aituka, saya melihatmu. Kalau ditulis itu tersambung, ya. Seperti misalnya kita buka tadi, ya. Kita buka nih, ya. Nah, ini bersambung di sini. Ini K satu ini adalah kitab. Itu ditulis bersambung. Namanya muttasil. Kita terangkan ini supaya bisa membayangkan tadi yang disampaikan oleh Mullah Sadra, ya, terutama bagi Bapak Ibu yang tidak belajar bahasa Arab. Ya, jadi kita buka. Ya. Kalau kita mengatakan huwa kitabun, itu dia adalah sebuah kitab. Ya, jadi huwa kitabun, ya. Huwa kitabun. Ya. Dia adalah sebuah kitab. Itu adalah sebuah kitab. Ya, ataukah itu adalah kitab, bisa diganti dengan zalika kitabun, itu adalah sebuah kitab. Dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitab, itu adalah sebuah kitab. Nah, jadi intinya adalah berpisah antara ini dengan ini. Kalau ini bersambung, ya seperti itu. Seperti contohnya ra'aituka, ya, ra'aituka. Ra'aitu itu cuma ini sepotong ini. Ra'aitu. Kemudian K-nya bersambung. Ya, ini domir. Ra'aitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi dalam dunia bahasa Arab ada namanya tadi domir munfasil dan domir muttasil. Nah, ini istilah itu ternyata dipakai oleh Mullah Sadra di dalam menjelaskan ini. Pasti dari kaidah bahasa Arab itu. Jadi ada namanya khayal munfasil dan ada khayal muttasil. Ada khayal, ada imajinasi yang terpisah, dan ada imajinasi yang bersambung. Ya. Jadi Mullah Sadra mempercayai adanya alam makrokosmos imajinasi. Makrokosmos imajinasi adalah disebutnya dengan khayal munfasil, dan ada juga alam mikrokosmos imajinasi. Jadi makrokosmosnya disebut dengan khayal munfasil, sedangkan mikrokosmosnya disebut dengan khayal. Minum dulu. Nah, jadi kita teruskan. Jadi yang makrokosmosnya disebut dengan makrokosmos imajinasi, namanya khayal munfasil. Sedangkan mikrokosmos imajinasinya sudah dengan khayal muttasil. Ya. Jadi ada khayal munfasil dan ada khayal muttasil. Dari pandangan inilah Mullah Sadra menjelaskan perihal konsekuensi-konsekuensi nyata dari masalah yang berhubungan dengan eskatologi dan bagaimana keadaan manusia setelah kematiannya. Jadi dari pandangan inilah Mullah Sadra menjelaskan perihal konsekuensi nyata, konsekuensi akibat-akibat nyata dari masalah yang berhubungan dengan eskatologi. Eskatologi itu tentang alam akhirat, tujuan, alam ujung, dan bagaimana keadaan manusia setelah kematiannya. Jadi otomatis Mullah Sadra dengan basis berpikir ini, ya menjelaskan tentang eskatologi. Ya, eskatologi itu adalah keadaan manusia setelah meninggal dunia. Eskatologi. Akhirnya, di dalam filsafat alamnya Mullah Sadra ini, ya, di dalam filsafat alamnya Mullah Sadra meninggalkan pendapat Suhrawardi. Ya, di sini kita lihat berbeda lagi. Ya, tadi yang pertama di atas mahiyah dengan wujud. Ya, asalatul wujud, asalatul mahiyah berbeda. Sekarang berbeda lagi pada level yang kedua, yaitu tentang imajinasi, fakultas imajinasi. Ya, jadi kita berbeda lagi di sini tadi, fakultas imajinasi. Ya. Akhirnya di dalam filsafat alamnya Mullah Sadra meninggalkan pendapat Suhrawardi. Mullah Sadra meninggalkan pendapat Suhrawardi, ya, dan mengikuti doktrin hilomorfisme. Ya. Doktrin artinya keyakinan, kepercayaan, hilomorfisme.
Hylomorphisme ini adalah dari bahasa Inggris hylomorphism, ya, hylomorphism. Sebetulnya bahasa Yunani ya, ya hylomorphism. Mor, ya, ditulis menjadi hilomorfisme tadi, ya, hilomorfisme, ya. Hilomorfisme atau hilomorfisme ini dua kata, yaitu hilo dan morf. Ya, hilo itu adalah materi, ini adalah bentuk. Jadi hilo ini, ya, di hilo adalah materi, ya. Kedua morf itu adalah bentuk. Ya, ingat, kata bentuk kata namanya morfologi. Ilmu tentang bentuk kata namanya morfologi. Jadi morf bentuk. Istilah hylomorphisme muncul, yaitu filsafat yang digagas sejak Socrates bahkan sebelumnya, bahwa yang kita saksikan di alam materi dalam dunia ini selalu ada dua, ada materi dan ada bentuk. Ya. Selalu ada materi dan ada bentuknya. Tidak pernah materi berwujud tanpa bentuk. Setiap kita melihat materi pasti ada bentuknya. Seperti tadi misalnya pohon kayu, ketika masih tumbuh kan namanya pohon kayu. Materinya pohon atau kayu, tetapi bentuknya pohon. Setelah ditebang, setelah dikeluarkan, dipotong, di ranting dan dahannya dipotong, maka jadilah kayu gelondongan namanya, kayu gelondongan. Ya. Jadi dipotong atas bawah, di bawah lepaskan akarnya, di atas lepaskan daun-daun dan ranting dan dahannya. Yang ada adalah kayu gelondongan. Jadi kayu materinya, gelondongan bentuknya. Setelah kayu gelondongan ini kita gergaji menjadi tipis-tipis, disebut dengan papan. Jadi materinya kayu tapi bentuknya papan. Nah, jadi bentuknya berubah. Nah, jadi artinya apa? Tidak pernah materi tidak punya bentuk. Ya. Materi itu bisa merubah bentuk-bentuk, bisa mengalami perubahan bentuk-bentuk. Ya. Seperti tadi papan kayu kita buat jadi lemari, menjadilah lemari kayu. Jadi kayunya tetap ada, itu materi, tetapi bentuknya adalah lemari. Bisa kita rubah jadi kursi, materinya kayu, bentuknya kursi. Bisa yang lain-lain, bisa jadi papan tulis, materinya kayu, bentuknya papan tulis. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam dunia ini selalu ada dua apa saja. Jemaah sekalian selalu melihat pasti ada materi dan bentuk, tidak pernah terpisah ini. Di dalam kehidupan dunia, ini tidak bisa terpisah ini. Ya. Kalau kita melihat materi dan bentuknya, misalnya kita melihat melihat misalnya besi. Nah, besi sebagai materi, bentuknya macam-macam. Ada berbentuk besi panjang, bulat, namanya besi beton. Ada panjang tetapi bentuknya L. Ada panjang berbentuknya H, ya, Habim namanya. Ada materi, ada kayu besi panjang, bentuknya misalnya T, ada kayak gitu. Jadi macam-macam, ya seperti itu. Nah, jadi selalu ada materi dan bentuk. Apa saja kita melihat boneka misalnya, boneka itu kan bentuk manusia, bentuk hewan, bentuk tumbuh-tumbuhan. Tapi materinya apa? Materinya plastik. Ya, materinya plastik. Ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ya, jadi dalam kehidupan dunia ini selalu tidak bisa dipisahkan materi dan bentuk. Apa saja. Apa saja, bisa menunjukkan apa saja pada sekitar Bapak Ibu sekalian. Seperti bajunya dipegang. Ya. Itu adalah kain. Itu adalah benang. Materinya benang. Kapas. Ya. Tapi bentuknya sekarang adalah baju. Ya, bajunya berbeda-beda bentuknya lagi. Ada baju besar, baju kurung. Ada baju pendek, dan sebagainya. Jadi materi sama tetapi bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi kesimpulannya apapun di alam dunia ini pasti ada dua hal ini, materi dan bentuk. Ya. Pemahaman tentang materi bentuk ini sesuai dengan pemahaman hylomorphism atau kahilomorfisme tadi. Ya. Nah, jadi dia menerjemahkan doktrin ini tadi kita akhirnya di dalam filsafat alamnya
Mullah Sadra meninggalkan pendapat Suhrawardi dan mengikuti doktrin hilomorfisme Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini apakah aslinya? Bukan. Cuma kebetulan hilomorfisme ini adalah dianut oleh para filosof peripatetik Masyai, dan itu Ibnu Sina tokohnya di Islam. Ya. Kalau di luar Islam atau di zaman Romawi Yunani, tokoh utamanya adalah Socrates. Socrates itu adalah penggagas utama filsafat peripatetik. Ya. Namun dia menerjemahkan, tapi nanti hilomorfisme terutama dipopulerkan oleh Aristoteles. Ya. Namun dia menerjemahkan doktrin tersebut dalam kerangka prinsip gerakan substansial. Jadi artinya apa? Doktrin hilomorfisme ini digunakan oleh Mullah Sadra untuk menjelaskan tentang gerakan substansial yang disebut dengan al-haraka al-jauhariyah. Al-haraka al-jauhariyah. Al-haraka al-jauhariyah, gerakan substansial, ataukah al-haraka al-jauhariyah. Jadi kalau gerakan itu harakah, harakah itu gerakan, substansi jauhar. Jadi kalau substansi itu adalah jauhar namanya. Jauhar itu hakikat. Makanya biasa jauhar itu biasa diartikan juga dengan permata. Permata itu jauhar. Dan dia adalah permata, itu artinya dia sangat menentukan. Nah, ada namanya gerakan substansial, haraka jauhariyah. Ingat ya mas sekalian, sebelum Mullah Sadra, gerakan yang dibicarakan sebelumnya itu hampir tidak menyentuh substansi. Yang ada gerakan itu pada aksiden saja, al-art, aksiden. Maka biasa disebut dengan 9 kategori gerakan yang dibuat dulu sejak zamannya Aristoteles. Misalnya, kalau gerakan itu melahirkan perubahan. Misalnya gerakan apa? Kita angkat pulpen dari satu tempat ke tempat lain, namanya gerakan tempat. Ya, itu gerakan tempat, makan. Ya. Kemudian bisa juga kita pulpennya tetap, tetapi ada perubahan tanpa kita sadari sana, itu waktu. Ya. Pagi kita melihat pulpen itu, sore kita melihat pulpen itu, berarti pulpen itu telah mengalami gerakan waktu. Ya, itu adalah waktunya sudah berubah. Yang kita lihat tadi pagi itu adalah pulpen pagi, sekarang pulpennya pulpen sore atau pulpen petang, gitu. Bisa juga terjadi perubahan kualitas, menjadi buruk misalnya, menjadi buruk menjadi baik. Bisa juga menjadi kuantitas, menjadi membesar, mengecil, nah itu dia. Ataukah menjadi banyak, itu namanya kuantitatif. Jadi ada beberapa. Ya. Nah jadi dia menerjemahkan doktrin tersebut dalam kerangka prinsip gerakan substansial yang merupakan salah satu ajaran dasar, ajaran inti dari Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, Al-Hikmah Teosofi Al-Muta'aliyah Transenden. Itu adalah ajaran penting, ajaran mendasar daripada Hikmah Muta'aliyah. Prinsip inilah yang mendasari Mullah Sadra dalam menginterpretasikan aspek-aspek filsafat alam. Jadi prinsip inilah yang mendasari Mullah Sadra dalam menginterpretasikan aspek-aspek filsafat alam dan eskatologi. Jadi prinsip teosofi haraka jauhariyah ini oleh Mullah Sadra dijadikan sebagai dasar pembahasan. Berdasar dari sana, ya dari filsafat alamnya Mullah Sadra, dia berbicara tentang eskatologi, ya, aspek-aspek filsafat alam dan eskatologi yang berbeda dengan teosofi Isyraqi, hikmah Isyraqi, yaitu Suhrawardi. Kan tadi kita sudah sampaikan ini adalah Suhrawardi. Ya. Teosofi Isyraqi ya, adalah lawan daripada teosofi transenden. Jadi kalau transenden ini Mullah Sadra, Isyraqi ini adalah Suhrawardi. Sama teosofi sama-sama, itu hikmah. Hikmah muta'aliyah itu adalah transenden. Sedangkan ini adalah Isyraq, adalah memancar. Jadi teosofi iluminasi. Kendati memang di sini sebagaimana dalam masalah-masalah yang lain terlihat jelas bahwa Mullah Sadra berhutang budi kepada Suhrawardi. Artinya walaupun
Mullah Sadra itu tidak sepakat dengan Suhrawardi dalam beberapa hal, terutama masalah prinsip tadi tentang prinsipalitas wujud dan prinsipalitas maya. Kemudian fakultas imajinatif, tetapi Mullah Sadra tetap berterima kasih kepada Suhrawardi karena banyak hal yang bisa diambil dipelajari daripada Suhrawardi. Nah, jadi dari sini kita lihat menjadi ulama itu kita boleh bersepakat dalam beberapa hal, tetapi berbeda dalam beberapa hal yang lain. Dan itu biasa saja. Ya. Jadi kita lagi, kendati memang di sini sebagaimana dalam masalah-masalah yang lain terlihat jelas bahwa Mullah Sadra berhutang budi kepada Suhrawardi. Penelitian sepintas tentang ajaran kedua tokoh ini, penelitian sepintas terhadap ajaran kedua tokoh ini akan menunjukkan bahwa Mullah Sadra tidak akan bisa seperti yang dikenal sekarang ini seandainya tidak ada Suhrawardi yang telah meletakkan dasar bagi pemikirannya. Nah, jadi ini kata seorang pakar yaitu Said Hussein Nasr ya. Ya. Jadi kita lihat di sini nih. Ya. Jadi penelitian sepintas terhadap ajaran kedua tokoh ini akan menunjukkan bahwa Mullah Sadra tidak akan bisa seperti yang dikenal sekarang ini seandainya tidak ada Suhrawardi yang telah meletakkan dasar bagi pemikirannya. Jadi walaupun berbeda pada akhirnya berbeda dengan Suhrawardi yang lebih duluan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Mullah Sadra bisa menjadi seperti sekarang, menjadi tokoh yang sangat terkenal, terutama dalam filsafat, adalah berkat Mullah Suhrawardi. Tapi ada kata-kata penelitian sepintas tentang ajaran kedua tokoh ini akan menunjukkan bahwa Mullah Sadra tidak akan bisa seperti yang dikenal sekarang. Tidak bisa pada levelnya sekarang ini, seandainya tidak ada Suhrawardi yang meletakkan dasar bagi pemikirannya, terutama di dalam menjelaskan wujud yang nanti memancar, ya, yaitu isyraki namanya. Karena kita sampaikan pada saat Ibnu Sina itu belum mengenal isyraki, jadi wujud itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi misalnya wujud wajib berbeda dengan wujud mungkin. Wujud mungkin apalagi beda dengan apa yang disebut dengan mumtadi al-wujud. Kalau Mullah Sadra tidak, apa yang ada sekarang wujud yang disebut dengan wujud mungkin adalah pancaran iluminasi, gradasi dari wujud yang tunggal itu. Makanya Mullah Sadra nanti terkenal dengan istilah tashkik al-wujud. Tashkik itu artinya gradasi wujud. Nah, menjelaskan gradasi wujud ini tidak bisa kalau tidak mengenal pemikirannya Suhrawardi. Karena Suhrawardi yang paling banyak berbicara tentang cahaya, dan yang sudah dengan gradasi wujud itu diibaratkan cahaya. Pada sumbernya itu adalah terang, semakin lama semakin redup. Dan kita lihat yang namanya cahaya itu sumbernya cuma satu. Ya. Tetapi warna-warna yang muncul berbeda-beda, tergantung daripada panjang gelombangnya. Jadi satu tetapi menjadi banyak. Banyak tetapi satu. Ya, inilah nanti salah satu penjelasan dari Nusada tentang al-wahda fil qatra, al-qatra fil wahda. Ya. Ataukah al-wahda ma'al kathra wal kathra ma'al wahda. Jadi artinya tidak bisa dipisahkan dengan yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang banyak. Begitu pula seperti halnya terhadap Ibnu Arabi. Jadi kita kan sudah lihat bahwa pendahulu daripada Mullah Sadra itu ada 3 orang tokoh utama. Kita sudah sampaikan dulu. Tokoh besar pendahulu yang Mullah Sadra dan pengaruh ya. Tokoh besar, ya, tokoh filosof besar ya, tokoh besar yang mempengaruhi pemikiran Mullah Sadra. Ada 3. Yang pertama, tentu banyak, tetapi yang pertama dan utama ada 3. Yang pertama adalah Ibnu Sina Avicenna. Ya. Ibnu Sina di barat sudah dengan Avicenna. Ya.
Yang kedua adalah Syuhrawardi. Yang ketiga adalah Ibnu Arabi. Ini adalah semuanya raksasa pada zamannya. Ibnu Sina ini adalah tokoh utama peripatetisme dalam Islam. Syuhrawardi adalah penggagas daripada Isyraqiyah, dan Ibnu Arabi adalah penggagas daripada mistikisme Islam. Nah, jadi ini adalah tiga tokoh utama, dan apa namanya, dan Mullah Sadra berdiri di atas tiga-ketiganya. Inilah tiga orang yang disebut dengan three Muslim sage. Jadi ini ada dengan tiga Muslim ya. Ini ketiga-tiganya disebut dengan tiga Muslim sheikhs ya, sage, sages. Nah, ini adalah tiga. Ya, tiga utama besar. Dan inilah yang membesarkan Mullah Sadra. Jadi semuanya adalah penulis buku terkenal dan filosof besar dalam dunia Islam. Ya. Ibnu Sina, Syuhrawardi, dan Ibnu Arabi. Ya, saya sudah lupa kemarin apakah ada kemarin itu di di Play Store tentang Three Muslim Sage. Ya, saya nggak tahu, kita buka dulu. Ya. Kita lihat di dalam Android. Yang ini yang saya pakai ini adalah pakai App Store ya. Biasanya kalau App Store terbatas, nah kita lihat di dalamnya mana nih? Di dalam playbook ya, playbook di sini ini ada. Ini ada ya. Nah, jemaah sekalian, saya lihat dulu ada nggak di sini ya, saya tuliskan Three Muslim Sage. Oh, ternyata tidak ada ya. Kita tidak ketemu. Jadi tidak ada di dalam apa namanya, di alislam.org mungkin ada. Yes, alislam.org ya. Ya, jadi kalau kita searching di sini, kita searching di sini nih. Yes. Muslim aja, Muslim. Ya. Ada PDF-nya ternyata, ini ada PDF-nya. Kita lihat sini gambarnya. Nah, dia, jadi ada. Ini. Karya Sayyidus Nasr juga ini nih. Sayyidus Nasr juga di Muslims Sage. Ya. Ini di dalamnya dibicarakan tiga tokoh ini. Ya, di dalamnya dibicarakan tiga tokoh ini. Ya. Jadi ini bukunya banyak ini diterbitkan orang. Ya ini. Ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Parsi, semuanya ada. Sangat terkenal di buku. Nah, siapa yang dibicarakan di sana? Ya, tiga tokoh ini. Jadi subtitri Muslim tadi itu adalah Ibnu Sina, Syuhrawardi, dan Ibnu Arabi. Ya. Jadi saya kira hanya sekedar untuk meyakinkan kita bahwa memang ada buku itu. Jadi kalau ada mau beli buku itu silakan. Terus saya lihat di Play Store tadi kita tidak temukannya. Ya, jadi tidak ada di Play Store. Saya nggak tahu apakah ada di iBook. Nah, ini di sini ada iBook juga nih. Coba kita lihat di iBook. Ada iBooks. Books-nya itu adalah Apple ya. Mana ini? Itu biasanya ada juga. Biasanya banyak yang ini books, ini books ini. Books. Nih. Kita pencet ini. Ya. Nah, ini apanya nih? Kata-kata Imam Ali aja ada nih ya. Ini The Irfan of Imam Ali ada nih. Muhammad Legend Hazan. Ini ada nih. Ya. Tapi kita tutup dulu ini, kita cari yang lain. Ya. Kita cari, kita bookstore ya. Lalu kemudian kita cari Three Muslim Sage. Nah, cari. Oh, nggak ada, yang ada cuma Three Musketeers ya.
ada ya, tidak ada juga di sini. Ya. Nah, jadi tidak kita temukan. Jadi di sini banyak juga buku-buku tentang Islam ya. Library di sini ada. Ini ada ya, tentang Imam Ali pun ada di sini. Asyifa Al-Kamilah Sajadiannya ada. Irfan of Imam Ali di sini ada juga. Spirituality in Shi'i Islam ada juga. The Sermon of Fadak ini ada semua di sini. Tapi sayangnya tidak ada Triumphs Message. Contribution of Islam to Medicine. Ya, ini ada semua. Divine Justice Murtada Mutahari. Ya, Glimpses of Nahjul Balaga. Philosophical Introduction Faki Taki Misbayasdi. Banyak di sini sebetulnya di buku ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, kalau mau baca buku-buku filsafat yang Islam ini banyak ini di apa di iBooks apa namanya di Apple punya, di apa App Store punya, ya, apa tadi istilahnya Books punya. Ya, cuma ini berbahasa Inggris kebanyakan ya. Ya. Berbahasa Indonesia hampir tidak ada di sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian itu hanya sekedar informasi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menjadi pembaca, suka membaca. Jadi kalau suka membaca itu tadi ada di sana. Ya. Karena sekarang jemaah sekalian kita ini dikaruniai oleh Tuhan waktu kita hidup sekarang ketika kemudian semuanya serba gampang. Dulu itu mencari buku itu kan susah sekali. Mencari buku berbahasa Indonesia saja, berbahasa Melayu itu susah, apalagi berbahasa Inggris. Kalau di Indonesia susah mencari bahasa Inggris. Ya. Tapi sekarang gampang. Mencari buku bahasa Arab juga susah juga. Biasanya harus datang ke pesantren. Atau pesan kepada orang yang mau pergi ke Mekah. Nanti dibelikan di sana. Tapi sekarang semuanya ada di atas komputer atau di layar handphone kita saja bisa menemukannya. Ya, jadi sebegitu gampangnya sekarang. Jadi sekarang kalau kita menjadi pembaca sangat senang sekali. Kenapa? Karena semuanya bisa ditemukan. Ya. Nah, jadi kita teruskan. Begitu pula seperti halnya terhadap Ibnu Arabi. Ya. Mula sadra mesti dianggap sebagai penafsir, pensyarah terpenting pemikiran Suhrawardi dari generasi terakhir. Ya. Jadi begitu pula seperti halnya terhadap Ibnu Arabi. Ya. Mula sadra harus dianggap sebagai penafsir, pensyarah terpenting pemikiran Suhrawardi dari generasi terakhir. Ya. Jadi artinya terhadap karyanya Ibnu Arabi juga begitu, terhadap Suhrawardi juga begitu. Kenyataannya di samping Syahrazuri dan Kutubuddin Syirazi, ingat sama-sama Syirazi, tapi beda. Mula sadra itu Syirazi juga, ada Syiraz. Mula sadra adalah penjelas. Mula sadra adalah penjelas dan pensyarah teosofi isyraqi. Jadi bukan saja memahami isyrak, apa al-hikmah al-isyraqi, karya utama atau masterpiece daripada Suhrawardi, tapi bahkan membuat syarah tentang karya ini. Pensyarah teosofi isyraqi yang paling terkemuka. Ya, jadi dia benar-benar menguasai pendapat atau karya daripada Suhrawardi. Dia adalah seorang pensyarah yang sembari mengomentari karya-karya guru mazhab Isyraqi, juga mengembangkan teosofi Isyraqi ya, ke arah yang lebih khusus dan menjadikannya sebagai fondasi bagi teosofi transendennya. Jadi ingat, menjadikannya sebagai fondasi bagi teosofi transendennya atau al-hikmah al-muta'aliyahnya. Makanya pun namanya mirip-mirip. Kalau Suhrawardi tadi namanya al-hikmah al-isyraqi, maka dia menyebutnya al-hikmah al-muta'aliyah. Ya. Jadi kalau Suhrawardi al-hikmah al-isyraqiyah, dia adalah al-hikmah al-muta'aliyah. Gitu. Jadi mirip. Kenapa? Karena memang dekat secara pemikiran. Nah, tadi ada kata hylomorphism di atas ini kita bahas ya. Hylomorphism. Di sini ada keterangannya di bawah ini. Hylomorphism adalah suatu paham yang mempercayai bahwa semua objek fisik merupakan gabungan dari materi dan bentuk. Ini materi, meter, dan bentuk form. Ya, jadi adalah materinya tadi adalah hylo, formnya adalah morphism. Jadi hylomorphism, materi dan bentuk. Istilah ini berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu hyle. Ya.
yang artinya materi, dan morf artinya bentuk atau rupa. Ya seperti itu. Jadi dari kata hailo dan morf. Ketika kita beralih kepada Ibnu Sina dan filsafat peripatetik, sekali lagi kita melihat bahwa teosofi transenden bawah sadar berhutang sangat banyak pada mazhab Masyai, ya, peripatetik. Jadi kita ulangi lagi. Ketika kita beralih kepada Ibnu Sina, jadi meninggalkan tadi Syahrawardi, ya, kita beralih kepada Ibnu Sina dan filsafat peripatetiknya. Ya, begitu juga sekali lagi kita melihat bahwa teosofi transenden, yaitu karya Mullah Sadra, Al-Hikmal Muta'aliyah, berhutang juga sangat banyak pada mazhab Masyai, yaitu peripatetik. Masyaiyah. Khususnya kepada Ibnu Sina sendiri. Ya, karena Ibnu Sina tokoh utamanya. Kendati memang dalam beberapa masalah tertentu, Mullah Sadra berbeda dari mazhab Masyai. Artinya tidak semua diambil, tidak mencomot, tidak mengcopy paste. Ya. Jadi dalam beberapa masalah juga berbeda dari mazhab Masyai. Jadi dia menguasai mazhab Isyraki, tapi dalam beberapa hal berbeda dengan Isyraki. Dia menguasai Masyai, tetapi dalam beberapa hal berbeda dengan Masyai. Sejatinya, Mullah Sadra sendiri adalah seorang guru pemikiran mazhab Masyai. Sejatinya Mullah Sadra sendiri adalah seorang guru pemikiran mazhab Masyai, dan karyanya Syarhul Hidayah, karyanya Mullah Sadra berkenaan dengan Masyaiyah. Jadi Mullah Sadra punya karya berkenaan dengan Masyai. Maksudnya mengomentari masalah peripatetik, yaitu Syarh Al-Hidayah. Syarhul Hidayah, yaitu syarah penjelasan tentang Al-Hidayah, yang merupakan penjelasan tentang filsafat peripatetik atau Masyaiyah. Jadi buku ini adalah penjelasan terhadap filsafat peripatetik. Telah digunakan sebagai panduan. Jadi buku ini, buku Mullah Sadra ini, telah digunakan sebagai panduan para pelajar yang mendalami pemikiran Ibnu Sina di daerah Islam bagian timur. Nah, artinya walaupun Mullah Sadra itu tidak sepenuhnya menggunakan peripatetisme atau filsafat Masyaiyah, tetapi Mullah Sadra menulis buku tentang peripatetik. Dan buku ini hebatnya lagi digunakan sebagai panduan untuk memahami filsafat peripatetik. Luar biasa kan? Ya. Memahami filsafat Masyaiyah peripatetik. Ini 19 ini kita lihat di sini. Kita melihat di sini, apa namanya, mana tadi? Nah, kita melihat di sini, 19 ini. Sebenarnya di anak benua India dan Afghanistan. Nah, jadi India dan Afghanistan dulu pembelajaran filsafat kita lihat di sini. Sampai sekarang pun masih ada. Di India kenapa cepat maju karena ini. Nah, cuma Afghanistan ini karena mengalami kecelakaan sejarah. Yaitu terjadi perang saudara yang berkepanjangan dari tahun 78 sampai 2-3 tahun yang lalu ketika Amerika keluar dari sana. Jadi berapa kita bayangkan. Jadi di anak benua India dan Afghanistan, karya Syarhul Hidayah, Syarh Al-Hidayahnya Mullah Sadra, yang merupakan rangkuman filsafat peripatetik yang sangat penting. Jadi ternyata Syarhul Hidayah kita bahas tadi adalah rangkuman filsafat peripatetik yang sangat penting. Buku ini telah menjadi buku pegangan filsafat Islam yang paling populer sejak abad ke-11 Hijriah atau Qamariyah, dan abad ke-17 Syamsiah Miladiyah. Abad ke-17 itu berarti 1800-an. Jadi sejak tahun 1800-an itu sudah dipakai sampai sekarang. Jadi sudah 200 tahun dipakai di benua India. Bahkan kitab ini diajarkan lebih luas dibandingkan karya-karya Ibnu Sina sendiri. Luar biasa. Bahkan kitab ini Syarhul Hidayah diajarkan lebih luas dibandingkan karya-karya Ibnu Sina sendiri. Padahal ini membicarakan tentang filsafat Ibnu Sina, yaitu tadi peripatetik atau Masyaiyah. Nah, seperti itulah Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra itu tokoh yang luar biasa. Nah, itu tadi lagi-lagi seluruh sayang kita umat Islam ini jarang mengenal tokoh-tokoh seperti ini, ya gitu. Ingat, Barat maju karena ada kontinuitas kemajuan pengetahuan. Jadi temuan-temuan filosof awal diteruskan sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu ngerti bahwasanya Barat maju itu setelah
terinspirasi kembali oleh kemajuan Eropa di abad awal. Ya, makanya kemajuan Eropa di abad pertengahan setelah melalui tahapan Islam itu disebut dengan Renaissance, biasa bicara Renaissance ya. Renaissance. Kenapa? Karena artinya Renaissance itu artinya bangkit kembali. Ya, tadinya Eropa maju dalam filsafat Yunani dan Romawi, lalu kemudian mati, lalu kemudian muncul Islam, terus Islam redup, muncul lagi di Barat, namanya Renaissance. Renaissance itu dimulai dengan munculnya filosof besar yang bernama Descartes, dengan kata-kata yang sangat terkenal, cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Jadi saya ada karena saya berpikir. Nah, jadi itulah jemaah sekalian. Jadi ini adalah digunakan. Bahkan lebih hebatnya lagi, diajar lebih luas dibandingkan karya-karya Ibnu Sina sendiri. Nah, inilah. Sejatinya Mullah Sadra sendiri adalah seorang guru pemikiran mazhab Masyai. Karyanya ini tadi Syarhul Hidayah digunakan dan lebih dikenal daripada karya Ibnu Sina sendiri. Ya. Jadi karyanya Syarhul Hidayah yang merupakan penjelasan tentang filsafat politik telah digunakan sebagai panduan para pelajar yang mendalami pemikiran Ibnu Sina di daerah Islam bagian timur, yaitu tadi India, Afghanistan. Ingat kalau disebutkan India berarti include di dalamnya Pakistan dan Bangladesh. Karena dulu itu Pakistan, Bangladesh, kemudian Sri Lanka, itu satu negara namanya India, namanya anak benua India. Namanya anak benua India. Nah, Belanda menyebutnya Hindia. Belanda dulu menyebutnya Hindia. Makanya Indonesia disebut dengan Hindia Belanda. Hindia kepunyaan Belanda. Karena Hindia yang di sana dipakai Inggris kan begitu. Hindia yang sekarang disebut India, Pakistan, Malaysia itu dijajah oleh Inggris sampai ke Malaysia. Inggris, Malaysia, kemudian Singapura itu dijajah oleh Inggris. Maka disebutlah dengan India dengan Hindia saja. Tapi karena bagian bawah sini Indonesia sekarang dijajah oleh Belanda, disebutlah dengan Hindia Belanda. Gitu. Maksudnya Indianya Belanda. Jadi dulu India itu sampai ke bawah sini disebut India. Karena waktu itu masih orang kesulitan memberikan nama, terutama ilmuwan Barat. Jadi kita teruskan. Jadi lebih dari itu, Mullah Sadra adalah seorang pensyarah Ibnu Sina yang paling lengkap dan paling mendalam. Sehingga komentarnya Hasyiah, komentar itu bahasa Arabnya Hasyiah, atas kitab Syifa boleh jadi menjadi karya terbaik yang pernah ditulis untuk menjelaskan bagian-bagian metafisika yang terdapat dalam karya monumental ini. Nah, jadi coba lihat. Jadi Mullah Sadra itu bahkan bukan hanya mensyarah tadi masyaiyahnya, tapi juga karya terbesarnya Ibnu Sina itu Syifa. Asy-Syifa ini karya terbesarnya. Magnum opusnya Ibnu Sina itu adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa itu pengobatannya. Lebih dari itu, Mullah Sadra adalah seorang yang kita sebut teruskan di sini ya. Jadi Mullah Sadra adalah seorang pensyarah Ibnu Sina yang paling lengkap dan paling mendalam. Sehingga ya, komentarnya Hasyiah atas kitab Syifa boleh jadi menjadi karya terbaik yang pernah ditulis untuk menjelaskan bagian-bagian metafisika yang terdapat dalam karya monumental ini. Seperti itu. Mullah Sadra adalah salah seorang pensyarah Ibnu Sina yang paling lengkap dan paling mendalam. Sehingga komentarnya Hasyiah atas kitab Syifa boleh menjadi karya terbaik yang pernah ditulis untuk menjelaskan bagian-bagian metafisika yang terdapat dalam karya monumental ini. Ya. Jadi inilah luar biasa Mullah Sadra. Jadi terhadap terhadap karyanya Syuhrawardi, dia juga pensarah, penjelas atau pengomentar yang paling baik. Begitu juga karyanya Ibnu Sina, Asy-Syifa, dia merupakan pengomentar yang terbaik, ya, yang lengkap. Jadi benar-benar menguasai. Nah, mereka ini semuanya pembelajar. Kita pernah terangkan dulu di awal-awal bahwa begitu juga Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina ini juga begitu untuk menguasai karyanya Socrates, ya, Aristoteles.
Sokrates dan Aristoteles, terutama berkaitan dengan peripatetik ini, terutama logikanya Aristoteles. Ingat, penulis syarah logika Aristoteles atau Al-Mantiq Al-Aristi yang paling sempurna lengkap itu adalah Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina itu untuk memahami buku itu, dia baca buku itu sampai 40 kali. Karena itu kan buku yang sangat ribet. Ya, sangat runyam. Maka Ibnu Sina untuk memahami Mantik Al-Aristi itu dia membacanya sampai 40 kali, bayangkan. Nah, seperti itu dicatat dalam biografi Ibnu Sina. Meskipun teosofi transenden berhutang kepada mazhab Masya'i, ya, ingat, teosofi transenden berarti karyanya Mullah Sadra. Berhutang kepada mazhab Masya'i, tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan mendasar. Ya, seperti itulah. Nah, ini yang kita harus hidupkan kita sekarang, bahwa berteman, bersama, memberikan apresiasi bukan berarti harus sama. Tapi bukan harus sama. Jadi biar kalau manusia memiliki kebebasan untuk menentukan agama dan mazhabnya masing-masing. Ya. Yang harus kita lakukan adalah kita menghargai Sunni dengan kesunniannya, orang Sunni menghargai Syiah dengan kesiahannya. Jangan kita paksa orang Syiah jadi Sunni atau Sunni jadi Syiah. Nanti yang terjadi adalah kepura-puraan. Jadi semuanya harus orisinal, asli. Ya, jadi orang Sunni dengan kesunniannya, orang Ibadi dengan keibadiannya, dan seterusnya. Orang Kristen dengan kekristenannya, baru kemudian berteman. Nah, itu yang disebut dengan pluralitas. Ya. Jadi meskipun teori teosofi transenden berhutang pada mazhab Masya'i, keduanya tetap memiliki perbedaan mendasar pada topik-topik tertentu. Dan berikut beberapa perbedaan yang paling penting dari kedua mazhab pemikiran ini. Nah, karena ini panjang, kita nanti akan membahasnya nanti di pembahasan berikutnya. Ya. Nah, ini masih panjang ya. Jadi kita sampai di sini. Tanggal 1 ya. Tanpa terasa sudah bulan Februari ya. Bulan 1 Februari 25 ya. Jadi rasa-rasanya baru kita pindah tahun dari 2024 ke 2025, tanggal 1 Januari, sekarang sudah 1 Februari. Artinya sudah lewat 31 hari dari tahun 2025. Begitu cepatnya waktu berlalu. Dan Mas Kensar bahagia. Insya Allah pekan depan kita bahas ini lagi ya, dan kita simpulkan dari sini bahwa perbedaan mendasar antara Ibnu Sina, bukan Ibnu Sina, yang pertama dari atas Surawardi dengan Mullah Sadra adalah berkenaan dengan dua hal. Yang pertama adalah prinsipalitas, keasalian. Mullah Sadra berpendapat bahwa yang asli, yang asali adalah wujud. Sedangkan Surawardi berkata yang asli, yang asali, yang prinsip adalah mahiyah. Jadi satu berpendapat asalatul wujud, satu berpendapat asalatul mahiyah. Yang kedua adalah tentang fakultas imajinasi. Ya, bagi fakultas imajinasi. Ya. Nah, nanti berikutnya adalah berkenaan dengan perbedaan penting antara Ibnu Sina dengan Mullah Sadra. Jadi kalau tadi atas Mullah Sadra dan Surawardi, nanti Mullah Sadra dengan Ibnu Sina. Perbedaannya ada dua, nanti di bawah kita jelaskan juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau kurang masalah dari pribadi Al-Fatih, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit kita bertambah pengetahuan, minimal kita sudah kenal apa itu Masyaiyah, apa itu. Kalau orang-orang belajar seperti itu awalnya terminologi dulu, terus kemudian toko-toko yang terkait dengan terminologi itu. Ya. Dan kita mengenal istilah istilah apa tadi, Masyaiyah, Isyrakiyah, kemudian Wujudiyah. Ini kita tahu siapa tokoh-tokohnya di sana. Jadi ada tokohnya Masyaiyah di Islam adalah Ibnu Sina, kemudian Isyrakiyah adalah Mullah Sadra, sedangkan Wujud adalah siapa? Mullah Sadra. Sedangkan filsafat mistikisme adalah misalnya Ibnu Arabi. Jadi kita tahu diksi istilah dan kita tahu tokoh-tokoh yang ada di sana. Itu saja yang pertama kita lakukan kalau kita belajar. Lama-kelamaan kita kemudian masuk dan merasakan nikmatnya pengetahuan itu. Karena yang membuat orang mengalami gerak substansial, ingat tadi,
haraka jauhariyah tadi di atas ya. Haraka jauhari ini gerakan substansial, diantaranya adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah menggerakkan orang secara substantif. Ya. Kalau dalam alam, di dunia alam, contoh gerakan substansial adalah ketika ketika tanah berubah jadi tanaman. Kan tadi tanah berubah jadi tanaman. Nah itu benar-benar berbeda, substansinya berubah. Tanah beda dengan pokok-pokok, beda dengan pohon-pohon. Ya. Tetapi semua yakin bahwa pokok-pokok, pohon-pohon itu, tanaman itu dari tanah. Iya, dari tanah asalnya. Nah, tetapi sudah berubah secara substansi. Contohnya makanya kalau kita bertani, katakanlah menanam bayam. Ya, mudah-mudahan di Malaysia, Singapura bayam juga. Jadi bayam itu jenis sayur, sayur bayam. Ya. Biasanya kan bayam butuh tanah yang gembur. Biasanya bayam itu supaya cepat tumbuh, ditanam di atas pupuk kandang. Ada namanya pupuk kandang, pupuk kompos, yaitu diambil dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapi itu kalau dibuat untuk menjadi menanam sayur-sayuran itu cepat tumbuhnya. Karena itu adalah merupakan pupuk alami yang sangat sangat bagus. Jadi kita masukkan di wadah tempat kita menanam bayam misalnya, kotoran sapi itu nanti subur itu bayamnya. Nah, bertanya apakah sayur bayam seperti itu najis? Karena dasarnya kotoran hewan najis. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah terjadi namanya perubahan substantif. Sudah terjadi al-harak al-jauhari di sana. Jadi kotoran hewan kita susah dengan tanah, sudah berubah jadi tanaman. Sehingga substansinya berbeda. Kecuali kalau daunnya bayam kena kotoran sapi, nah itu najis sebelum kita cuci. Tetapi sayur bayam, tanaman bayam, ya walaupun tumbuh dari kotoran-kotoran hewan, tetap tidak najis lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi namanya gerakan substansial. Substansinya sudah berubah. Substansinya tadi kotoran hewan itu adalah najis, tetapi setelah berubah jadi tumbuhan, ya tidak najis lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena terjadi perubahan substansial. Begitu juga ketika tanaman dimakan oleh hewan. Terjadi substansi lagi. Ya, tadinya adalah kayu, setelah jadi hewan bukan kayu, daging namanya. Nah, itu substansinya berubah. Padahal yang dimakan hewan itu kan bayam juga atau tumbuh-tumbuhan juga. Nah, gitulah seterusnya. Begitu dengan kita manusia. Kita manusia memakan sayuran dan juga memakan hewan-hewan. Ya. Maka setelah kita makan, substansinya berubah. Dari tumbuhan dan hewan berubah menjadi manusia. Jadi berubah benar-benar menjadi manusia. Makanya hewan-hewan nanti itu berterima kasih kalau dimakan oleh orang berislam, orang beriman. Kenapa? Karena pertama dia mengalami gerakan substansi menjadi manusia, baru kemudian mengalami gerakan substansi menjadi malakuti, gerakan malakut, menjadi ke atas, beribadah dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan gerakan substansial. Nah, gerakan substansial ini kemana arahnya? Yaitu kepada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan. Nah itulah nanti kurang lebih, tapi kita nanti akan bahasnya pada waktunya. Nanti pada berikutnya kita bicara dulu tentang perbedaan penting antara mazhab yang digagas oleh Ibnu Sina, yaitu Masyaiyah di dalam dunia Islam maksudnya, dan mazhab yang digagas oleh Mullah Sadra, yaitu muta'aliyah, hikmah muta'aliyah. Dia mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Dalam gerak substansial tadi, sisi dunia ilmiah, boleh ke fakulti imajinasi tadi, kalau zaman sekarang kita tahu ada 3 frekuensi brain wavelength, beta, alpha, beta, dalam memberi impak berbeza kita dapat tidur nyenyak atau tidak, maka tercipta virtual reality, kita dapat berhaji dalam alam imajinasi tadi. Maka ini mengingatkan kita tubuh tadi dia membisu di alam barzah,
sedangkan kita diseksa atau dibahagiakan dalam fakultas imajinasi tadi. Maka soalan saya pada kehidupan kita yang di alam sini, duniawi ni, apakah satu ketika nanti teknologi AI tu kalau tercipta implan dalam otak, ini boleh enhancekan cara kita membaca buku zaman ni kepada suatu fakultas baru pemikiran alam imajinasi yang level dimensinya membuka dimensi-dimensi ilmiah yang agak spiritual daripada sekarang. Sambil-sambil kita masih menatap ilmu yang sama tadi. Beri pencerahan dan kaitan kan? Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebelum kita jawab tentang tadi apa yang terjadi di alam barzah misalnya, tentang fakultas imajinatif, kita bicara dulu sedikit tentang implan ya. Karena nanti sangat mungkin sekarang sebetulnya sudah para ilmuwan, terutama Elon Musk itu sekarang Elon Musk itu terobsesi. Bahwa suatu saat itu chips bisa diimplan, bisa ditanam masuk ke dalam pikiran otak manusia, gitu. Sehingga manusia itu bisa bekerja cepat seperti AI tadi. Ya, itu sekarang obsesinya Elon Musk. Bahwa suatu saat chips ini kan chips sekarang semakin halus dan semakin soft. Sehingga suatu saat sangat mungkin tidak mengganggu tubuh manusia kalau dia diimplan. Bisa ditanam masuk ke dalam otak. Sehingga kemudian mempengaruhi kerja itu, apakah bisa atau tidak, nanti wallahualam. Pokoknya para ilmuwan punya imajinasi ke situ. Ingat, yang namanya kemajuan pengetahuan sekarang awalnya imajinasi. Ya, semua sekarang yang terjadi sekarang tadinya imajinasi. Ya, sekarang sudah menjadi realitas, kenyataan. Ya. Kalau itu terjadi, sangat mungkin kita kemudian bisa berjumpa dengan alam-alam yang lebih tinggi lagi kalau itu sudah terjadi. Kita sudah terjadi. Dan menurut saya sangat mungkin ke depan kemajuan pengetahuan akan semakin membawa kita kepada alam yang tadinya tidak terjangkau oleh kita. Oleh yang tadi terjangkau oleh kita. Kalau ikut kemarin ceramahnya Ustadz Hafid, menggunakan istilah rasionalitas itu ada 4 macam. Ada irasional, ada rasional, ada suprarasional, dan ada metarasional, kan begitu. Nah, apa yang disebut suprarasional? Sesuatu yang sekarang dianggap belum bisa dipikirkan, tetapi suatu saat menjadi kenyataan. Ya, seperti contohnya pada zaman Nabi kita bicara bahwa suatu saat kita bisa terbang sampai beratus-ratus orang dengan kecepatan hampir 1.000 km per jam. Dari Singapura ke Jakarta hanya sekitar 1,5 jam misalnya. Wah, orang nggak percaya dulu. Nggak masuk akal dulu. Itu namanya suprarasional. Bukan metarasional, tapi suprarasional. Artinya pada saat itu belum terjangkau. Karena bayangan orang pada saat itu kecepatan itu kuda, kecepatan paling cepat kuda. Ya. Dan kuda tidak bisa terbang, kuda juga tidak bisa berenang. Seperti itu. Jadi dengan demikian menyeberang ke Singapura, bagi mereka nggak masuk akal. Gimana? Singapura kan dengan Indonesia ada lautnya, harus berenang. Kuda tidak bisa berenang sejauh itu. Jadi tidak mungkin. Nah itu namanya suprarasional pada saat itu. Tapi sekarang sudah menjadi rasional, karena tidak supra lagi. Tapi kalau yang namanya metarasional, selama-lamanya tidak akan pernah dijangkau akal. Contohnya apa? Zatnya Tuhan. Itu tetap metarasional. Ya, selama-lamanya. Nah, jadi itu, kalau suatu saat ya, implan itu bisa dipasang, chip itu bisa diimplan masuk ke dalam otak kita, ya sesuatu yang akan mempercepat kerja-kerja otak kita, sehingga kemudian tidak lagi melihat yang suprarasional itu menjadi suprarasional, tetapi sudah menjadi rasional. Menjadi suprarasional. Bahkan yang dianggap dengan metarasional dengan gampang kita akan terima, pahami. Nah itu suatu saat akan terjadi ke sana, sehingga yang 3 dimensi tadi itu menjadi melebur jadi satu. Kan ada dimensi A, B, C, D tadi, alfa, beta dan seterusnya. Nanti akan bisa ketemu satu sama lain. Nah, kalau ini kita sudah bisa pahami, nah Al-Quran mengatakan bahwa memang itu sudah terjadi kalau kita meninggal dunia. Jadi fakultas imajinatif kita itu tetap hidup tadi, kata Mullah Sadra, dan kata juga tadi Surawardi. Ya. Jadi Surawardi dan Surawardi yang pertama kali, atau Mullah Sadra yang pertama kali tadi mengatakan bahwa fakultas imajinatif itu tetap ada. Dia bersifat mujarrad. Ya. Dengan dengan tubuh. Ya. Dia tidak terikat, tidak mujarrad. Ya. Dengan tubuh, sehingga kemudian imajinasi bisa kemana-mana. Tubuh hancur masuk ke dalam kubur,
tetapi yang namanya imajinasi tetap hidup, artinya kita tetap masih ada secara imajinatif. Ya. Contohnya apa? Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat 32 ayatnya 11, ayat 12 ya. Kita mulai dari 11 dulu ya. Kita mulai dari 11. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, ya tawaffakum malakul maut. Malaikat maut nanti akan mewafatkan kalian. Qul, katakanlah, ya tawaffakum malakul maut. Malaikat maut nanti pasti akan mencabut nyawa kalian, mewafatkan kalian. Kenapa mesti malakut maut? Kenapa bukan Tuhan langsung? Malaikat maut itulah yang alladzi wukila bikum. Malaikat maut itulah yang diperintah Allah untuk menjemput kita. Diwakilkan. Wukil itu diwakilkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Thumma kemudian ila rabbikum, kepada Tuhan kalianlah turja'un, kalian akan dikembalikan. Ila rabbikum turja'un. Sekarang kita sudah mati. Kita pindah ke berikutnya. 12. Ayat 12. Setelah kita mati, apa kata Tuhan? Walau tara, seandainya engkau melihat, idzil mujrimuna, ketika para pendosa itu, para mujrim. Jadi, lautara idzil mujrimuna nakisur usin. Seandainya engkau menyaksikan ketika para pendosa, para pelaku kejahatan itu nakisu, sampai di alam berikutnya, alam barzah, yang adalah nakisu, mereka menundukkan ru'usihim, kepala mereka. Nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka. Inda rabbim, di sisi Tuhan mereka. Seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqin. Wahai Tuhan kami telah melihat. Wa sami'na, kami telah mendengar. Farja'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, maksudnya. Na'mal salihan, untuk beramal saleh, inna muqin. Pertanyaannya ialah, siapakah yang menundukkan kepala di sana? Siapakah yang berdoa berkata Rabbana absarna di sana? Siapakah yang mengatakan wasami'na di sana? Siapakah meminta farjina, ya Tuhan kembalikan kami ke dunia? Siapakah yang berkata kami akan beramal saleh? Siapakah yang berkata inna mungkin? Sementara tubuh kita kan sudah tidak ada di dalam tanah. Ada di dalam tanah. Dan di dalam tanah sana itu terjadi adalah pembusukan, penghancuran, pembinasaan. Ya, tubuh kita di dalam barzah itu kan, di dalam kubur itu kan menjadi hancur. Ya. Lebih cepat hancur tubuhnya daripada kafannya, kain kafannya. Jadi lebih lama hancur kain kafan daripada tubuh kita. Begitu rapuhnya tubuh kita. Tubuh kita lebih cepat hancur daripada kain kafan yang terbuat dari kapas misalnya. Jadi artinya apa? Selai kapas masih lebih kuat daripada tubuh kita. Buktinya ketika kita 2-3 bulan kemudian datang ke sana, tubuhnya sudah hancur, yang ada cuma kafannya saja. Ya, kafannya isinya cuma tinggal tulang belulang saja. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan, siapa yang berkata kan hancur di sana tubuh di sana? Siapa yang menundukkan kepala di sana? Siapa yang berdoa di sana? Siapa yang berjanji untuk beramal saleh di sana? Ya, tentu adalah fakultas imajinatifnya. Dia melalui fakultas imajinatifnya. Nah, jadi dari sini kita lihat ada seperti itu. Jadi penjelasan tadi menggampangkan kita, memudahkan kita untuk menjelaskan Al-Quran. Contohnya lagi misalnya di dalam surat 23 ya. Ayat 99. Ya. Hatta iza ja'a ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada salah seorang di antara kita manusia ini al-maut, kematian. Ketika kematian datang kan berarti sudah berpisah tadi tuh, ingat tadi, tidak mujarrad. Terpisah antara jasad-jasad masuk ke dalam liang lahat, kuburan, dan jiwa pindah ke alam barzah. Ya, terjadi keterpisahan. Nah, siapa yang berkata qala? Ini berkata kan berarti ada yang berkata. Apa kata dia? Rabbi wa Tuhanku irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia.
Ya, siapa yang berkata seperti ini? Kan tubuhnya sudah hancur. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalau kamu kembalikan aku ke dunia, mudah-mudahan saya melakukan amalan soleh dengan yang aku tinggalkan selama ini. Jadi, mudah-mudahan saya beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Siapa yang berkata begini? Jawabannya adalah bukan tubuh kita lagi, tentu adalah tetapi diri kita melalui fakultas imajinasi, kalau bahasanya tadi Surawardi dan Mula Sadra. Nah, jadi inilah yang terjadi di sana. Nah, jadi dengan demikian kalau kita lihat tadi di sini ya, perbedaan yang lain antara Mula Sadra dan Surawardi adalah pandang mereka tentang imajinasi, alam khayal. Ya, dan tapi dikatakan kita akan menjelaskannya di tempat yang lain, ya begitu. Tapi intinya adalah bahwa ada alam khayal. Bedanya nanti adalah bahwa apakah alam khayal itu terpisah atau tidak terpisah, tajarrud atau mujarrad atau tidak. Ya, jadi Suhrawardi adalah filosof Muslim pertama yang mengatakan bahwa ketak-terikatan fakultas imajinasi terhadap tubuh, tajarrud, dan bahwa fakultas tersebut akan tetap hidup setelah kematian jasad. Ingat, fakultas tersebut akan tetap hidup setelah kematian jasad. Nah, agaknya fakultas yang hidup ini setelah kematian jasad yang berkata di sini, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.